Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-Fat ayat 29. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, kita menemukan kalimat Allah ayat 29 dari surah ke-48 sebagai berikut. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah. Ya, jadi semua kalimat ayat yang ada dalam Al-Quran diyakini sebagai kata-kata Allah. Ya, jadi pertama-tama perlu dipahami konteks turunnya wahyu. Jadi bukan konteks situasi, ya. Jadi di sini saya tidak mau membahas soal konteks situasinya, tetapi konteks turunnya wahyu, ya. Jadi tadi sudah dikatakan apa yang tertulis di atas itu merupakan kalimat Allah, ya. Tetapi kalimat Allah ini diucapkan entah itu oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad. Gitu, ya. Gitu ya. Jadi kalimat Allah itu ada kemungkinan diucapkan oleh Allah sendiri atau oleh Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad. Ya. Nah, dengan kata lain, Muhammad itu adalah lawan bicara Allah. Ya, lawan bicara Allah. Entah bisa juga dikatakan lawan bicara Jibril. Karena apa? Karena umat Islam sangat yakin Muhammad adalah satu-satunya penerima wahyu Allah. Akan tetapi, kalau kita membaca kalimat di atas, tampak jelas Muhammad bukanlah lawan bicara. Ya. Muhammad berada di posisi luar. Ya. Jadi Muhammad bukan sebagai orang kedua, tetapi orang ketiga, orang yang dibicarakan. Jadi di sini kalau seandainya Muhammad itu sebagai lawan bicara, sebagai orang kedua, harusnya redaksinya engkau adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamamu bersikap keras dan seterusnya. Itu. Dari sini bisa kita katakan bahwa Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu. Ya, karena apa? Kalau kita membaca itu kalimat Allah, itu berarti Allah atau Jibril sedang berbicara kepada orang lain. Dan yang dibicarakan itu adalah sosok Muhammad. Artinya, Muhammad sebagai orang ketiga, bukan orang kedua. Ya, jadi keyakinan umat Islam Muhammad satu-satunya penerima wahyu Allah itu runtuh, ya, runtuh dengan sendirinya. Nah, kita kembali ke kalimat Allah. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras dan seterusnya. Ya. Nah, kalimat Allah dalam ayat 29 ini secara sederhana itu ditafsirkan, diterjemahkan dengan orang Islam harus bersikap keras terhadap orang kafir, namun lembut terhadap sesama muslim. Itu. Ya, ini diterjemahkan begitu. Karena apa? Karena orang-orang yang bersama dengan dia, yang bersama dengan Muhammad, itu ditafsirkan sebagai orang Islam. Makanya orang Islam harus bersikap keras terhadap orang kafir dan lembut terhadap sesama muslim.
ini menjadi sikap Islam. Ya, maka tidak heran, tidak heran sikap Islam begitu radikal terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau ada orang Islam sedikit saja dia dijahili, umat Islam akan ngamuk. Nah, kan gitu. Nah, kita bisa mengajukan dua pertanyaan dari dua kalimat di atas itu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bersikap keras? Dan siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Nah, kita bisa mengatakan bahwa bersikap keras itu bisa diterjemahkan dengan membenci, bermusuhan, menghina, menyerang, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat kekerasan. Ya, jadi benci, bermusuhan, menghina, menyerang. Ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang yang bukan Islam. Ya, bisa saja orang Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, sikap Islam terhadap orang-orang ini adalah penuh kebencian, bermusuhan, menghina, menyerang. Maka tidak heran umat Islam sering melarang orang beribadah. Umat Islam menghina agama lain, menaruh sikap bermusuhan dan kebencian. Ini merupakan kehendak Allahnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Nah, dari pemaparan di atas, kita akhirnya dapat menemukan beberapa butir penting dari surah Al-Fat ayat 29. Yang pertama, sangat jelas bahwa ternyata Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Jadi, apa yang ayat-ayat yang ada dalam kitab Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, tetapi tidak semuanya disampaikan Allah atau Jibril kepada Muhammad. Ada orang lain, ada sosok lain yang menerima wahyu Allah. Siapa orang itu? Tidaklah jelas. Ya. Nah, butir yang berikut adalah kita dapat mengetahui sikap umat Islam. Ya. Jadi sikap umat Islam itu keras, bermusuhan terhadap orang kafir, tetapi bertemanan dengan sesama Islam. Ya. Jadi dengan orang kafir tidak bisa berdamai. Jadi istilahnya minyak tidak bisa bersatu dengan air. Nah, begitu istilahnya. Tetapi dengan sesama Islam mereka saling berangkulan. Maka ketika ada orang Muslim Rohingya dijahili di Myanmar, orang Islam di seluruh dunia akan demo, gitu. Tetapi ya ada orang Kristen Indonesia yang sekarat, yang menderita ketidakadilan, orang Islam Indonesia tenang-tenang aja. Karena apa? Itu musuh. Nah, itu ya. Nah, dari sini ya tentu dapat dikatakan bahwa tidak ada toleransi dalam Islam. Ya, karena yang non-Islam itu sudah dianggap musuh, sudah dianggap lawan yang harus dikasari. Ya, toleransi hanya dalam sesama Islam saja. Nah, demikianlah studi kita tentang surah Al-Fat ayat 29. Sekian dan terima kasih.